Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dulu ya. Biasa saya awali dengan pantun supaya agak bersemangat sedikit. Iya. Ya, jalan-jalan ke kota Mekah. Lagi musimnya. Banyak domba di dekat lembah. Semoga kerja kita mendapat berkah supaya hidup semakin indah. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 51, Bapak Solin MPD, yang kami hormati Ibu Fitri selaku Wakil Bidang Akademis, yang kami hormati Bapak Mahmud selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana, yang kami hormati Ibu Jonovianti selaku Wakil Bidang Kesiswaan, dan yang tak kalah hebatnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang Alfi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam rangka memajukan SMA 51, maka hari ini kami dari SMA 51 khususnya dari Bapak Kepala Sekolah mengajak Bapak Ibu untuk berada di ruang Alfi ini. Bapak Ibu, marilah kita belajar dari masa lalu. Kita mesti melihat ke masa sekarang dan menyongsong masa depan. Semoga kegiatan hari ini dalam rangka mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu visi dan misi dalam program sekolah berbingkai ya Pak ya. Nah, mari Bapak dan Ibu, ini adalah hasil dari Bapak Kepala Sekolah untuk diketahui, untuk dijalankan, bahkan untuk kita amati dan kita persiapkan guna memajukan SMA 51 yang hebat. Bapak Ibu yang berbahagia, acara hari ini adalah mari kita akan buka dengan Indonesia Raya, kemudian doa, sambutan sekaligus paparan Bapak Kepala Sekolah dan tanya jawab. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bapak dan Ibu yang berdiri, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Raisa. Silakan kita kembali. Baik Bapak dan Ibu, agar acara ini mendapat ridho dari Allah dan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wawan. Kepada Bapak Wawan dipersilakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim membaca suratul Fatihah, bagi yang beragama lain berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Al-hadirin wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akhirana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalul karim. Kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ulun yang telah memimpin doanya. Baik kepada Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya dan terhadap karyawan yang telah hadir pada siang hari ini guna mengikuti program dalam bingkai sekolah. Baik, kita lanjutkan, yaitu saatnya kita mendengarkan sambutan dan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Solihin dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Agustin. Izin Bapak Ibu, saya di depan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam berbahagia dan salam semangat untuk SMA Negeri 51 yang selalu kita cintai. Saya sapa dulu para wakil lengkap, ada Pak Mamo, Bu Nepi dan Bu Fitri. Dan Bapak Ibu guru, Dewan Guru dan karyawan yang selalu saya hormati, saya banggakan dan selalu saya sayangi. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sengaja Bapak Ibu, ini saya undang Bapak Ibu untuk hadir di ruang OP. Takutnya kita ulas kembali bahwa ternyata di KOSP kita punya tujuan ternyata Bapak Ibu. Mau kita bawa kemana sekolah kita ini? Tujuan kita pastinya adalah tersusunnya suatu program. Program itu berasal daripada visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah Bapak Ibu sepakati pada saat raker. Maka judulnya Bu Munah, program dalam bingkai visi sekolah. Jadi program yang kita jalankan Bapak Ibu dari mulai Januari sampai nanti di bulan Desember itu adalah semuanya tergantung daripada visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Nah, kita ulas kembali Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga ingat bahwa ini adalah hasil kesepakatan kita bersama pada saat raker. Jadi program ini adalah program kita bersama, bukan program kepala sekolah, bukan juga program wakil. Ini adalah program kita merasa memiliki. Mari Bapak Ibu kita lihat, ini adalah judulnya program dalam bingkai visi sekolah. Tapi
untung luar biasa untuk kita Bapak Ibu. Kebiasaan kita, ide kita yang inovasi itu sudah akan ditularkan ke sekolah lain. Bahwa kita ternyata rakernya itu di awal tahun anggaran. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat sekolah lain, rakernya di pertengahan tahun. Sekarang lagi sibuk-sibuk melaksanakan namanya raker. Kalau kita sudah sebelumnya, yaitu di bulan Januari. Jadi pada saat kita raker di bulan Januari itu, kita sedang merevisi program di tahun 2024 dan menyongsong, menentukan, merancang program di tahun 2025. Inilah hasil. Ini visi kita Bapak Ibu. Harus apa juga Bapak Ibu semuanya? Unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, wawasan global, dan dilandasi oleh iman dan takwa. Kita tes dulu Pak Wawan visi sekolah kita. Unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berwawasan global, yang dilandasi iman dan takwa. Hafal. Kita harus hafal. Ini di luar kepala kita. Nanti dari misi ini akan kita turunkan namanya misi. Banyak banget misinya Bapak Ibu sepakati. Sampai yang namanya yang bikin PowerPoint ini bingung. Mau berapa yang kita masukin Pak? Yang bikin PowerPoint ini bukannya umum ya. Yang bikin adalah Bu Guri. Jadi terima kasih untuk Guri sudah membuat PowerPoint. Lanjut Bapak Ibu, sekarang misinya. Ini misinya. Kalau tidak salah ada 8 misi yang kita jabarkan di sini Bapak Ibu. Semuanya misi ini mewakilkan prestasi, mewakilkan yang namanya berbudaya, mewakilkan namanya peduli lingkungan, mewakilkan yang namanya berkarakter, mewakilkan yang namanya berwawasan global. Ini satu, membina peserta didik unggul dalam prestasi baik akademik maupun non akademik. Ini misinya. Yang kedua adalah mengembangkan pembelajaran literasi. 6 literasi Bapak Ibu. Kalau kita sebutkan literasi apa tuh? Literasi membaca, menulis, ya kan? Literasi digital, literasi finansial, dan budaya dan kewarganegaraan. Nah ini Bapak Ibu kalau sudah menambahkan ini, siapa yang kurang sertifikat, nah kita buat sertifikat. Yang pasti Bapak Ibu punya yang namanya daftar hadis. Lanjut, nggak perlu Bapak, saya bacakan Bapak Ibu ya, karena waktu kita terbatas sampai jalur panjang itu menunjukkan angka 12. Lanjut, yang ketiga itu berbudaya. Yang keempat, semangat kebangsaan yang ada budaya juga. Lanjut 56. Nah ini 56 juga penting banget Bapak. Coba. Misi yang kelima, memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional bagi guru dan karyawan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta pelayanan prima untuk mendukung program sekolah. Tepuk tangan untuk pelayanan prima. Ternyata Bapak Ibu semua di sini ada di PNM. Keluar Bapak Ibu kalau sudah mengisi yang hijaunya 2, ternyata Bapak Ibu curhatnya di PNM. Bapak Ibu kesal sama peserta ini, Bapak Ibu emosi.
saya terlihat. Ternyata curhatan Bapak Ibu saya baca, Bapak Ibu kadang-kadang saya ketawa. Oh ternyata keluhan Bapak Ibu sama banyaknya dengan Bapak Ibu. Tapi itu adalah tantangan yang Bapak Ibu sadar. Dan Bapak Ibu tidak diam. Bapak Ibu berusaha, berupaya bagaimana peserta didik itu mau mendengarkan Bapak Ibu sehingga pembelajarannya itu harus menyenangkan, menggembirakan dan antusias. Itu semuanya saya lihat ada di PMM. Gimana Nabi ini? Sehingga Bapak Ibu yang baru mengisi PMM sampai saat ini yang nilainya 100% itu baru 11. Contohnya Bu Eka sudah saya apa ya namanya, sudah nilai tidak lanjutnya, saya nilai juga yang namanya refleksi tidak lanjutnya, sudah semua pulang. Belum bisa 100% karena Bu Eka belum masukin yang namanya sertifikat. Kalau Bu Eka masukin sertifikat, maka Ibu itu ada 2. Selesailah Bu Eka, jangan mikirin lagi. Jangan mikirin nanti siap-siap bagi rapor dari bulan Juni ini nggak terasa Bapak Ibu, tahu-tahu habis aja. Ada bisa? Kayaknya jawab pesawat basket. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan sekolah melalui fasilitas dan infrastruktur sekolah secara berkala untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Ini putusan Pak Mahmud. Jadi Pak Mahmud sebagai bagian sarana selalu memikirkan bagaimana lingkungan daripada sekolah kelas itu bersih. Kalau panas, Pak Mahmud langsung minta koordinasi Pak menyangkut tentang AC. Lanjutkan Pak Mahmud dan alhamdulillah AC di 2 kelas hari ini agak mendingan dingin Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 7, Pak Yono bisa bacakan. Siapa tadi mau baca? Bu Eni. Hah? Bu Eni baca. Mana itu? Nah, Bu Eni. Ada siapa Bu Eni ya? Nomor 7. Menerapkan pengelolaan sekolah yang mengacu pada standar manajemen mutu dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Ini maksudnya Bapak Ibu, semua program yang kita jalankan itu adalah kesepakatan kita bersama-sama. Dan teman-teman warga sekolah tahu itulah program yang harus kita jalankan. Sehingga program itu adalah bukan milik orang per orang, tapi milik kita bersama. Lanjut nomor 8. Junidar Pak yang mau pensiun. Oh iya, mana Junidar? Bukan. Menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Ini berarti Bapak Ibu menentukan karakter daripada peserta didik agar peserta didik itu tahu agamanya, bagaimana beribadahnya, bagaimana sopan santunnya terhadap orang tua. Nah inilah nanti kita turunkan Bapak Ibu, misi ini menjadi program. Lanjut tujuannya Bapak Ibu. Nah tujuan sekolah kita yang sudah Bapak Ibu tentukan pada saat raker, saya bacakan Bapak Ibu. Terwujudnya daya serap peserta didik
masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP sebanyak 20%. Bu ingat mana Bu ingat? Benar nggak 23 siswa? Pas ya? Waduh memang pas banget. Jalur SNBT sebanyak 30%. Belum pengumuman. 52 Bapak Ibu, berarti tujuan kita untuk meraih itu udah benar-benar. Kita tunggu aja pengumuman tanggal berapa Bu ingat? Tanggal 3. Mudah-mudahan lebih daripada 52. Yang kedua, tercapainya prestasi non akademik FLS 2N ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Kita belum sampai Bapak Ibu. Berarti tahun depan mudah-mudahan bisa sampai. Yang ketiga, tercapainya prestasi non akademik O2SN ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Lebih Aisyah. Mudah-mudahan ke tingkat nasional. Udah nasional. Oke. Saya belum baca pantun guys. Tercapainya prestasi akademik OSN ke tingkat belum sampai Bapak Ibu. Ya, inilah tujuan kita Bapak Ibu. Yang belum tercapai berarti tahun depan insya Allah bisa tercapai. Lanjut Bu Muna. Ini dibacain dulu. Siapa yang baca lagi? Yang laki-laki. Tujuan kelima, tercapainya prestasi non-akademik LDPI NSDC FLC ke tingkat kota Jakarta Timur. Meningkatnya kompetensi guru dan staf tata usaha melalui IHT dapat mengoperasikan aplikasi berbasis Microsoft Office dan website dalam pelayanan sehari-hari. Yang ketujuh, seluruh peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasi dengan mengikuti kegiatan literasi yang dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Yang kedelapan, penggunaan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan rapor mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Itu yang ke-8 tadi Bapak Ibu, PNM yang setiap hari harusnya Bapak Ibu lihat. Setiap hari lihat. Mana Bu Ajijah? Bu Ajijah mana? Bu Ajijah. Kemarin kan sedang hamil, ya kan? Terus melahirkan. Terus kemudian banget. Namanya Bu Irma, mana dia? Mana dia? Ada dia. Offsernya adalah Bu Selfie. Jadi sudah kita masukkan bagian yang pertama. Kalau sudah dimasukkan, dikata-katain, dikasih narasi, ibu lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi, kita lihat lagi kepala sekolahnya ngisi lagi. Itu ada 4 item, berarti 4 bolak-balik. Yang pertama dibalikin lagi, yang kedua dibalikin lagi, sampai nanti yang terakhir. Yang terakhir itu panjang banget Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga ngarang kalimatnya sambil menerawang wajahnya gitu. Bang Dewi, oh ini orangnya nih kayaknya kakak banget tangguh nih. Ada kata-kata tangguh di dalamnya pastinya. Terus lanjut. Berapa nih? Di sini siapa lagi? Berapa? Berapa dulu? Seluruh peserta didik baik yang muslim ataupun non muslim mengikuti kegiatan tadarus dan ibadah sehingga meningkatkan iman dan takwa.
Seluruh warga sekolah, baik pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik wajib mengikuti kegiatan upacara Senin ataupun upacara untuk merayakan hari-hari besar nasional, sehingga akan menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta terhadap bangsa dan negara. Seluruh warga sekolah berperilaku secara positif, tidak ada lagi ujaran kebencian, menggunakan media sosial secara bijak, serta menghormati guru, menyayangi teman, dan berperilaku sopan. Sepertinya Bu, dari 9, 10, 11 kita sudah melaksanakan itu. Yakin saya ya, bahwa kita ini di antara non-muslim maupun muslim, semuanya saling berdampingan Bapak Ibu. Saya melihatnya sudah senang antara warga sekolah itu. Tidak ngeblok, ini saya bergaulnya sama yang muslim, saya yang muslim. Tidak, kita sudah seperti keluarga sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah ingin menanamkan pada anak didik kita juga seperti itu. Semuanya harus ada toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, latar belakang kita adalah sama semua. Kita adalah bersaudara. Lanjut, yang inilah program Bapak Ibu. Inilah yang saya sebut sebagai program prioritas. Jadi program sekolah itu ada 2 bagian Bapak Ibu, 3 bagian. Ada namanya program rutin, ada namanya program prioritas, dan ada juga namanya program inovasi. Inilah yang kita sebut sebagai program prioritas. 1, sekolah berbudaya Nusantara sudah kita lakukan nggak Bapak Ibu? Sudah. Gunanya apa tuh sebenarnya Bapak Ibu? Ntar kita lihat Bapak Ibu. Terus ada lagi nomor 2, pendalaman materi UTBK. Kita laksanakan nggak Bapak Ibu? Kita laksanakan. Itu usaha dan upaya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Masalah hasil nanti kita lihat. Kata Bu ingat tanggal berapa tadi? 13. Yang ketiga adalah GAS, gerakan ambil sampah serentak. Ini kalau kita lihat adalah peduli lingkungan divisinya. 04, program mencari bintang. O2SM, OSM. Nah, ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ini kita sebut sebagai unggul dalam prestasi. Lanjut. Yang kelima adalah program ruang inspirasi. Tahun kemarin Bu Rosida, tahun ini Bu Mevi sebagai PJ. Kita sudah laksanakan Bapak Ibu. Biar ada ikatan batin antara alumni dengan sekolah. Kita undang mereka datang kemari, itu suatu kehormatan banget, biar bisa berbicara di depan adik-adiknya, biar adik-adiknya terinspirasi apa yang sudah dilakukan oleh kakak kelasnya. Sudah kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini kita sebut sebagai berwawasan global. Apakah kita melaksanakan tadarus dan doa pagi? Nah, itu sebenarnya membentuk karakter Bapak Ibu. Program DHT untuk teknik dan pendidik kita laksanakan Bapak Ibu. Nah, laksanakan, berarti itu namanya berwawasan global. Yang ini juga program di sana. Itu kira-kira ada 8 Bapak Ibu program yang sudah kita laksanakan. Semoga itu akan kita lanjutkan terus Bapak Ibu. Lanjut. Kenapa harus ada sekolah berbudaya program kita? Itu untuk melestarikan budaya nasional. Biar anak-anak tahu. Nah, itulah. Itu tahun berapa waktu ada brosipek dari depan. Nah, ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu ya. Tidak perlu saya bacakan ya. Nah, lanjut. Berikutnya. Nah, itulah itu cantik-cantik ya. Nah, sayangnya gambarnya nggak full semua gitu. Nah, kalau semua ketahuan ini kalau kita lihat sama aja tuh. Ada yang mundur tuh. Bu Harini. Oh, Bu Fitri itu pakai apa Bu Fitri itu? Sama Bu Dewi Pak. Bu Dewi. Bu Harini sini ya? Ya, Bu Harini Pak. Lanjut. Nah, ini dalam materi TBK Bapak Ibu, ini kegiatannya sudah kita laksanakan. Tidak perlu saya bacakan Bapak Ibu ya. Lanjut.
kita laksanakan Bapak Ibu. Ternyata ini penting Bapak Ibu ternyata. Untungnya banyak, ruangnya bersih. Ternyata dilihat dari kecamatan kita itu pantas menjadi sekolah sehat Bapak Ibu. Sekolah sehat. Mulai sekarang Bapak Ibu kita menjadi sekolah sehat. Wontak manti kita akan menyiapkan sekolah sehat. Yang penting sudah kita laksanakan itu Bapak Ibu ya, biar anak-anak, guru, warga sekolah itu peduli lingkungan. Ternyata diambil juga menjadi sekolah sehat. Itu PJ-nya Pak Mahmud nanti. Lanjut. Nah, mencari bintang, ya kan Bapak Ibu ada OSL, O2SL, F2SL dan lain-lain. Nah, itu si Aisyah gitu. Lanjut. Ya cepat. Ya, ruang inspirasi Bapak Ibu sudah kita laksanakan, terus kita laksanakan terus. Biar anak-anak kita terinspirasi yang kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. Lanjut. Nah, ini tadarus pagi dan doa pagi. Lalu kita laksanakan Bapak Ibu. IHT juga akan selalu kita laksanakan. Oke. Terima kasih. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pantun dari bagus. Bapak Ibu ngomong cakep aja ya. Belum. SMA 51 pasang CCTV. Ada anak hebat namanya Aisyah. Selamat datang di ruang Aufi pada paparan visi misi program sekolah. Satu lagi dari Bu Agustin. Siang-siang boleh makan kue satu, tapi jangan lupa jaga akidah. Ayo Bapak Ibu guru 51, kita semarakan program sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong yang kencang. Iya, baru kali ini kita melihat Bapak Kepala Sekolah memaparkan program sekolah ya. Luar biasa. Ini adalah hasil dari Bapak Ibu ketika kita raker ya. Dan hari ini kita sudah mendengar paparannya. Ternyata setelah kita amati, yang tadi saya katakan mari kita amati, ternyata luar biasa ya Bapak dan Ibu, satu persatu ternyata sudah kita laksanakan. Hanya bagaimanakah kita mengembangkan dan bagaimanakah kita mempertahankan. Mungkin seperti itu ya, karena sejujurnya dari kita mungkin ketika kita melemparkan program itu ada rasa yang berpuas, kok kayaknya belum maksimal banget ya di SMA 51 kita bicara lingkungan sehat. Kayaknya anak-anak kita juga belum sepenuhnya sadar diri. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke acara yang lain, kita buka dengan tanya jawab. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program dalam rangkaian visi sekolah. Silakan Bapak dan Ibu, siapa yang bertanya? 1, 2, 3 boleh ya Pak? Biasanya mana ini, ayo. Atau mungkin dibuka lagi programnya Bu Luna supaya connect kembali. Kalau nggak ada tuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Agustin. Ya, terima kasih Bapak Solihin sudah cukup bagus memaparkan visi dan misi sekolah kita. Yang cukup tertarik saya yang Bapak paparkan tadi adalah satu, sebenarnya SMA 51 itu sudah membuat suatu perubahan yang luar biasa kalau menurut saya, yaitu di mana kebanyakan atau hampir semua SMA atau sekolah melakukan raker itu di pertengahan tahun. Tapi kita sudah coba mulai, kita mau berubah, kita mau berbeda dari sekolah yang lain, dan ini harapan kita memang supaya menghasilkan program-program yang terbaik yang akan kita laksanakan. Nah, dari paparan yang sudah Bapak katakan tadi, apa yang sudah kita
capai di tahun ini, kalau menurut saya perbaikannya itu menurut saya cukup baik dan kita menantikan hasil yang lebih baik ke depan. Nah, yang pertanyaan saya Pak begini, memang kita sudah melakukan banyak perubahan itu, tapi sampai saat ini boleh dikatakan kita untuk mengangkat nilai kita di tingkat prestasi akademik, sepertinya kita sangat tersiap-siap juga untuk meningkatkan itu. Tapi kalau non akademik tadi sudah cukup banyak yang kita capai. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan prestasi kita di bidang akademik ke depan? Terima kasih, mohon maaf. Iya, Bapak pertanyaannya. Terima kasih Bang Ferry. Ya. Saya berdiri lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, ini pertanyaan Bang Ferry ini mewakilkan teman-teman semua. Pertama adalah yang tadi disinggung tentang raker. Karena saat kami kumpul semua kepala sekolah sedang sibuk dengan membuat schedule tentang raker di sekolah. Tapi saya tidak sibuk-sibuk amat, saya diam-diam saja kan. Karena saya ditanya, Bapak sudah raker belum? Saya jawab di depan teman-teman 20 kelas sekolah saya, kami sudah raker. Kok sudah? Iya, kami harus berubah, saya bilang. Walaupun kami berada di tengah-tengah kampung sekolah kami. Kok bisa begitu Pak? Ya, libur 51. Tidak ada duanya, saya bilang. Ada duanya 51, nggak ada kan? 5 sama 1. Kenapa kita harus melaksanakan di awal tahun anggaran? Karena kita pastinya manusia itu tidak sempurna Bapak Ibu. Pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, kita raker di awal tahun anggaran itu adalah untuk merevisi hasil program inputan di atas di tahun 2024, tahun yang berjalan. Nah, kita kalau bisa kita rubah ya kita rubah. Karena keperluan kita sendiri kan Bapak Ibu ya. Dan sekaligus untuk merancang program tahun 2000. Nah, karena pendapat jawaban kami itu seperti itu, mereka sekarang, raker sekarang ingin menentukan Bapak Ibu. Biar rakernya itu di tahun anggaran, berarti kita pengimbasannya apa namanya dalam bahasa guru penggerak namanya pengimbasan ya, sudah berbagi namanya, berbagi. Dan apa berbagi untuk kebaikan kita bersama. Benar Bapak Ibu, prestasi pastinya kita harapkan Bapak Ibu. Ada non akademik dan ada yang akademik. Ternyata untuk tahun ini Bang Ferry, bukan sekolah kita aja yang OSN-nya sama sekali tidak lolos. Tahun kemarin masih lolos kita ya. Siapa namanya? Pak Fahri sama Intan. Nah, sekarang kita tidak ada yang lolos. Ternyata bukan kita aja yang tidak lolos. SMA 14 tidak ada sama sekali. SMA besar 39 sama sekali tidak. Apa masalahnya? Kan begitu. Nah, masalahnya katanya masalah daring. Kalau online ya seperti itu. Kadang-kadang sudah ngisi tapi tidak sapu. Nah, jadi tidak ada nilai. Memang benar kita pasti tersiap-siap untuk mengejar akademik. Iya kan Bapak Ibu? Karena apa? Sekarang sistemnya PPDB-nya sistem zonasi. Prestasi ada. Berapa persen? 23 ya? 23%. Tapi prestasi itu kan tergantung daripada kemauan daripada customer yang ada di luar sana. Apa mau dia yang lebih hebat itu yang nilainya bagus-bagus memilih SMA 51? Tidak mungkin Bapak Ibu pasti milih bagus-bagus gitu. Ya kita kedapatan yang menengah ke bawah. Itulah yang pasti kami
kami merasa beruntung saya di tengah-tengah Bapak Ibu, bahwa ternyata kita juga punya komitmen untuk meningkatkan prestasi sekolah walaupun di bidang akademik. Memang kita tersiok-siok Bapak, tapi kita sudah berusaha, berupaya dan berdoa. Tahun ini kita tidak diberikan apa-apa, tapi alhamdulillah di bagian lain kita memiliki rezeki, yaitu di O2SN. Kira-kira itu Bapak Ibu ya, inilah program kita, ya kan, sudah kita jalankan, hasilnya kita syukuri Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua tetap sehat dan tetap mendapatkan ibadah untuk nama besar SMA Negeri 51 yang selalu kita cintai. Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah sudah memberikan argumennya ya. Masih adakah untuk teman-teman yang ingin bertanya? Cukup? Cukup katanya. Baik, kalau cukup kayaknya saya ingin lempar pantun deh kalau cukup. Biar ini belum cakep saya. Jari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Kulihat Bapak Ibu sudah mengantuk, tenang saja, acaranya sudah habis. Ya, sebelum kita tutup, kita videokan dulu yang ambil dari Bu Salma. Oh, kita tutup aja. Baik Bapak dan Ibu, selesai sudah acara kita hari ini, pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai program dalam bingkai visi sekolah. Semoga kita sebagai guru SMA 51 yang sudah menghasilkan kegiatan visi dan misi dari program sekolah ini, maka kita lah yang akan mendukung dan kita juga lah yang akan melaksanakan. Semoga apa yang menjadi PR-PR kita, yaitu bisa USN, bisa USN, semuanya insya Allah di tahun datang kita akan mendapatkan hasilnya. Sehingga program yang kita buat semakin penuh semangat untuk kita jalankan ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan ini dengan mengatakan mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara ini dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.